teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Kemarin kita udah bahas tentang center container. Sekarang kita bahas karakter body 2D yang kebetulan waktu di animation, pembahasan animation ini, animation player, animation tree, kita udah bahas tentang karakter body 2D. Kalau misalnya teman-teman mungkin lupa, bisa dilihat video sebelum-sebelumnya. Dan jadi mungkin aku bakal di karakter body 2D kali ini aku mau mengkombinasikan skeleton atau bone atau kerangka yang kemarin kita udah bikin itu, kita hidupin, kita jadiin karakter kita. Kalau kemarin kan cuman kayak pakai sprite digerakin gitu kan, gambar. Kalau ini animasi. Jadi itu yang bakal kita lakukan buat karakter body 2D kita, insya Allah buat hari ini. Dan tentu aja bisa dilakuin di karakter body 3D, cuman bedanya kan di dimensinya doang, yang satu 2D satu 3D. Dan teman-teman kalau misalnya seperti biasa merasa video ini berguna, bermanfaat atau menghibur, silahkan di like, di share, di komen, di subscribe, dicengkreng juga boleh banget. Makasih banyak buat segala supportnya. Oke, jadi kita ke karakter body 2D aja. Di sini sekelas spesial untuk physics body yang bisa dikendalikan sama player user. Jadi they are not affected by physics at all. Jadi enggak terpengaruh oleh fisik. Dan tapi mereka memberikan efek, mengefekkan ke fisik yang lain, badan fisik yang lain di kalau misalnya bersinggungan gitu ada di jalannya. Jadi used to provide high level API to move object with wall and slope detection, move and slide. Ya, makanya itu ada tulisan move and slide. Terus in addition to the general collision detection, nah itu bla bla bla, itu kalau ada collision nanti. Dan di sini ada 2D platformer demo, kinematic karakter. Coba kita lihat kinematic karakter. Apakah ini seperti ini yang kemarin kita udah bahas di animation. Ini biasa kinematik, jadi ada gravitasinya, ada kecepatannya. Dan kalau misalnya teman-teman masih ingat, ini player kita nih, kalau lihat di scriptnya dia punya speed, dan aku nggak naruh gravity di sini karena aku nggak butuh dia jatuh ke bawah. Kalau misalnya teman-teman pengen menjatuhkan karakter teman-teman, silahkan pakai gravity. Di sini nih gravity bla bla bla, delta x gravity, ini buat menjatuhkan dia, asik menjatuhkan dia itu untuk kinematic karakter. Terus ini cara pakai UC itu di kinematic karakter demo. Ini ada demonya, bisa berfungsi banget ini teman-teman karena membutuhkan gravitasi kan, terus dia berinteraksi sama objek lain. Kalau misalnya dalam gambar ini nih, misalnya player kita kotak yang kuning ini nih, jadi dia bakal berinteraksi sama yang diinjek ini, bulat ini ya, banyak ini. Mungkin ini player lain nanti juga bisa berinteraksi, itu kinematik. Dan kalau misalnya punya collision ya, jadi makanya bisa berinteraksi. Saya kok Naruto kelihatan using karakter body 2D. Nah, ini bisa pakai movement, bisa pakai move and slide atau move and collide. Nih, you should not set its position property directly. You use move and collide or move and slide methods. These methods move the body along a given vector and detect collision. Oke, ini ada you should handle physics body movement in the physics process. Ini juga di sini nih teman-teman, physics process. Nah, ini functionnya. Dan move and collide, this method takes one required parameter. Kalau kita makainya kemarin apa sih? Apa nggak aku taruh? Nggak aku taruh, guys. Bisa ditaruh. Tapi ya sudahlah. Jadi ini collision, move and collide. Kalau misalnya berbenturan, I collide with. Nah. I collide with which movement method nih. Kan kelihatan ini slide dan ini berbenturan, tweak gitu. Terus ya bisa dibaca lagi teman-teman.
aku bakal di sini ada method, ada enumeration, property, bla bla bla. Dan seperti yang aku janjikan, kita bakal mengkombinasikan karakter body sama skeleton. Jadi ini dia si skeleton yang kemarin. Kalau misalnya teman-teman lupa, silahkan lihat video yang bone. Dan di sini aku sudah mengutak-atik sendiri. Jadi kemarin kan aku rada bingung kenapa kok ini telapak kakinya nggak gerak gitu kan, kok cuman kakinya doang yang gerak. Itu nih aku kasih contoh teman-teman, yang leg left udah aku benerin, leg right nih tuh. Ini kan seharusnya kalau aku cuman klik footnya doang yang gerak, tapi ini nggak gerak ya kan. Itu kenapa nih, aku udah benerin yang leg left di sini. Dan kalau misalnya kakinya doang tuh, telapak kakinya doang aku bisa gerakin. Itu ini sebenarnya ada bahasan kebun kemarin ya. Jadi gimana caranya ini, pertama-tama aku cari contoh yang arm aja dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri. Jadi di tangan kiri ini dia punya dua tulang teman-teman. Ini tulang pertama, arm left sama hand left yang ini kan. Jadi berarti si arm left ini dia punya dua bone, dua tulang, si arm left sama hand left. Jadi arm left kita ini, kita ke arm left ini udah aku nyalain arm left. Cara nyalinnya gimana, ini pakai ini teman-teman, ada paint weights with specified intensity. Makin putih makin berat. Kalau misalnya hitam kayak gini berarti dia nggak bergerak. Jadi kayak makin aku belong pada tulang ini gitu. Jadi ada hitam kayak gini, dan ada abu-abu kayak gini. Jadi kenapa aku abu-abuin, karena sebenarnya dia yang nggak bilong-bilong banget ke tangan ya kan, dia bilong ke sebelah sini, si arm left yang bagian arm left, bukan hand left. Nah ini untuk arm left, terus kita ke hand left. Di sini masih hitam, belum aku apa-apain, aku kasih aja abu-abu ke yang lain. Tapi buat handnya aku kasih warna putih teman-teman. Nah gitu cara ngapusnya, pakai ini ya nanti. Dan ini hasilnya aku save dulu dan coba aku buktikan ke teman-teman. Arm left di sini dia, waduh salah. Ini dia. Dan hand leftnya, nah dia bergerak kayak gini teman-teman. Jadi itu buat animasi pakai 2D sangat 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 pizza. Oke, jadi itu buat hand. Aku benerin dulu semuanya, aku pause dulu, terus kita nanti resume ke animasiin ke karakter body.